Belakangan ini sosmed lagi rame banget ya soal tes IQ Reza Arab, yang mana waktu live streaming maraton kemarin hasil tes IQ-nya itu cuma 85. Padahal di salah satu podcast Arab itu pernah ngaku IQ-nya ada di angka 120. Meskipun banyak subtitle yang bilang 140 ya, tapi sebenarnya itu dia angkanya dan dia nyebutinnya itu di 120. Tapi terlepas dari valid atau enggaknya hasil tes Arab, fenomena ini tuh ngebuka diskusi yang lebih besar lagi ya. IQ orang Indonesia yang sebenarnya tuh tergolong rendah di level global. Data terbaru bilang kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu ada di angka 89,96, dan itu menempati kita di peringkat 126 dunia ya, dan peringkat kedua terendah di seluruh ASEAN. Mungkin banyak yang mikir kalau rata-rata IQ kita itu cenderung rendah karena ya memang populasi kita tuh banyak gitu, dan pembangunan juga belum merata kan ya, jadi yang bikin itu hasilnya bisa jadi nggak terlalu valid. Tapi kalau lo coba lihat China, penduduknya itu lebih banyak dari kita, dan rata-rata IQ mereka itu di angka 106,48, dan ini tuh ngejadiin China sebagai salah satu negara dengan IQ rata-rata tertinggi di dunia. Dan kepintaran orang Cina ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas. Di Olimpiade dunia kayak IMO, International Mathematical Olympiad, Cina itu langganan juara 1 selama bertahun-tahun. Bahkan saking dominannya, ada yang bilang lebih susah masuk timnas Cina daripada dapetin medali emas di IMO. Dan fun fact-nya, tahun 2015, tim Amerika akhirnya berhasil ya ngalahin China di IMO untuk pertama kalinya sejak tahun 1965. Tapi kalau lo lihat fotonya, tim AS itu didominasi sama anak-anak keturunan Chinese guys, yang artinya Chinese ini berhasil mengalahkan Chinese yang lain. Jadi pertanyaannya, kenapa sih orang Cina tuh bisa semitar itu? Kenapa kita yang sama-sama orang Asia gak bisa nyaingin mereka? Apakah ini ada di masalah genetik? So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Enjoy. Kenapa sih orang-orang Cina itu bisa pinter banget? Nah, kita akan bedah beberapa alasannya di chapter ini ya. Alasan pertama, bahasa mereka yang bikin otak mereka itu kerja lebih keras. Cina itu pakai aksara Hanzi, sistem logografis di mana satu karakter itu mewakilin satu makna utuh. Buat bisa baca koran aja, anak-anak di Cina itu harus hafal 3.000 sampai 4.000 karakter unik. Dan tiap karakter itu berisi di susunan garis presisi di dalam kotak 2 dimensi. Sementara, kita pakai alfabet Latin, A sampai Z, sistem fonetik, satu huruf, satu suara. Jadi jauh lebih simpel. Dan bukan cuma aksaranya, grammar bahasa Indonesia juga termasuk salah satu yang paling sederhana di dunia. Gak ada konjugasi kata kerja, gak ada gender gramatikal, dan gak ada tense yang ribet. Dan efeknya ke otak ternyata cukup signifikan teman-teman. Menurut studi neuroscience, orang yang baca alfabet kayak kita biasanya cuma dominan aktif di otak kiri. Tapi orang yang belajar Mandarin, otaknya tuh aktif secara bilateral, kiri dan kanan kerja bareng. Baca Hanzi ngaktifin area otak yang namanya tuh left middle frontal gyrus atau MFG, sistem pusat koordinasi buat memori, kerja, dan integrasi visual. Otak mereka udah dipaksa ngelakuin analisis pola kompleks sejak balita. Jadi gampangnya, anak-anak di Cina itu udah angkat beban mental setiap hari lewat bahasa mereka. Sedangkan orang Indo mungkin ya baru di level jalan santai lah ya, pakai alfabet Latin. Selain itu, ada satu faktor lagi yang sebenarnya masih jarang dibahas, yaitu efek iklim terhadap cara berpikir. Indonesia itu negara tropis. Sepanjang tahun, makanan itu relatif available. Lo nggak perlu mikirin ya gimana caranya survive winter yang panjang, dan ini tuh bikin masyarakat kita secara historis lebih terbiasa mikir jangka pendek karena kebutuhan dasar kita itu selalu bisa terpenuhi tanpa perencanaan yang ekstrim. Beda sama Cina ya yang punya 4 musim. Mereka tuh harus mikirin kapan nanam, kapan panen, gimana cara nyimpen makanan buat musim dingin, dan lain sebagainya. Pola ini tuh terjadi selama ribuan tahun, dan ini tuh melatih otak mereka buat bikin rencana jangka panjang yang secara nggak langsung ngasah fungsi kognitif mereka. Alasan kedua, sejarah yang memang rich banget dari sisi intelektual. Dari tahun 605 Masehi, China itu udah punya sistem ujian nasional yang namanya Keju buat rekrut pejabat negara. Bahkan keluarga kaisar itu dilarang ya pegang jabatan tinggi secara otomatis. Semua orang harus ikut ujian. Kandidat harus hafal hampir 400.000 karakter dari teks klasik plus diuji strategi militer, hukum, sampai geografi. Dan tingkat kelulusannya itu cuma 1-5% doang. Jadi dari ratusan ribu mungkinnya orang yang ikut itu cuma 1-5% doang yang lulus ya. Dan ini akhirnya bikin budaya belajar mati-matian jadi DNA mereka selama ribuan tahun. Pendidikan itu satu-satunya jalan buat naik
naik kelas sosial. Dan hasilnya kelihatan, China itu gak cuma punya sarjana, tapi juga melahirkan jenderal-jenderal strategis legendaris ya, kayak Zhuge Liang, Cao Cao, Sima Yi. Atau kalau lo pernah main Dynasty Warrior, mungkin lo tahu ya sama cerdasnya orang-orang ini dalam gamenya, terutama dalam politiknya. Sekarang kita coba bandingin sama Indonesia. Struktur sosial kita secara historis itu lebih feodal dan berbasis perdagangan rempah. Mobilitas sosial ditentuin oleh garis keturunan, kekayaan alam, dan juga kedekatan sama pusat kekuasaan. Pendidikan itu sebenarnya dihargai, tapi nggak pernah jadi satu-satunya filter buat naik kelas sosial dalam skala waktu yang segitu lamanya. Dan ini tuh efeknya terjadi sampai sekarang ya. Kita tuh nggak punya budaya belajar mati-matian kalau masih ada backup plan dari privilege ekonomi atau networking orang tua. Di China, budaya itu tuh masih hidup dalam bentuk ujian Gaokao, salah satu ujian terberat di dunia. Masuk universitas top itu bukan pilihan ya, tapi tugas moral buat keluarga. Alasan ketiga, pressure lingkungan di era modern. Ada istilah lagi ya yang viral di China, namanya itu adalah Nijuan atau Involution. Penduduknya tuh banyak, tapi lapangan kerjanya terbatas. Setiap orang harus kerja keras cuma buat bertahan di posisi yang sama, bukan naik, bukan maju. Siswa di China itu biasa belajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Banyak yang makan di kantin itu sambil baca buku karena ngerasa bersalah kalau kehilangan waktu sedetik pun. Apakah ini bikin mereka bahagia? Enggak ya. Tapi otak manusia itu punya plastisitas. Kalau ditekan perform tinggi terus-terusan, dia adaptasi jadi lebih efisien. Nah, sedangkan di Indonesia, budaya kita itu lebih nekenin harmoni sosial dan keramahan. Ini sih sebenarnya bagus ya buat kesehatan mental. Tapi tekanan lingkungan buat ngedorong fungsi kognitif sampai batas maksimal emang nggak sekuat di negara China. Hasilnya kelihatan ya di data. PISA tahun 2022 nunjukin cuma 18% siswa Indonesia yang bisa tembus level 2 matematika. Di wilayah Cina kayak Macau atau Hong Kong, lebih dari 85%-nya guys yang level 2 itu tembus. Jadi bisa dilihat ya betapa jauhnya gapnya antara Indonesia yang cuma 18% dengan China yang dapat 85%. Oke, sampai sini gue udah jelasin ya kenapa Cina itu bisa punya rata-rata IQ yang tinggi. Tapi sekarang gue mau ajak lo mundur sebentar dan nanya satu pertanyaan yang lebih mendasar. Sebenarnya kita ngukur pintar itu dari mana sih? Karena masalahnya IQ sendiri itu adalah konsep yang sebenarnya problematik. Ada puluhan jenis tes IQ di luar sana dan masing-masing punya standar yang berbeda. Ada yang dianggap IQ tinggi di satu tes bisa beda hasilnya di tes lain. Belum lagi tes-tes ini tuh susah ngikutin perkembangan zaman. Cara kita pakai otak di 2025 itu beda jauh sama cara orang pakai otak di tahun 1950. Waktu banyak tes IQ pertama kali didesain. Di 1%, kita juga ngejual tes IQ ya. Tapi lo tau nggak? Kita hampir selalu bandel tes IQ itu sama tes-tes lain. Kenapa? Karena IQ doang itu nggak cukup buat ngegambarin potensi seseorang secara utuh. Lo juga harus ngukur integritas, resilience, gaya berpikir, dan banyak aspek-aspek lainnya. Kita udah konsult puluhan company soal psikotes karyawan mereka, dan kesimpulannya tuh selalu sama. Gak ada satupun company yang rekrut orang cuma berdasarkan IQ. Mereka butuh gambaran yang lebih lengkap. Naval Rafikan juga punya perspektif yang menurut gua jauh lebih berguna soal ini. Buat Naval, cara paling akurat buat mengukur kecerdasan seseorang itu bukan dari skor tes, tapi dari kemampuan dia mencapai apa yang dia mau. Karena kalau kita coba pikir-pikir, orang dengan IQ 140 yang kerjaannya cuma debat di Twitter dan gak pernah selesain apa-apa, apakah dia beneran pintar? Sementara orang dengan IQ yang biasa aja, bisa aja dia bangun bisnis, punya keluarga yang sehat, dan tidur nyenyak tiap malam. Lo mau bilang dia bodoh kah? Karena dia itu IQ-nya kecil? Padahal dia lebih banyak pencapaiannya dalam hidup. Kecerdasan yang sesungguhnya itu bukan soal seberapa cepat lo bisa ngerjain soal di pola yang ada di kertas tes IQ. Kecerdasan itu soal seberapa efektif lo menavigasi hidup, seberapa baik lo bikin keputusan di momen yang penting, dan seberapa konsisten lo bergerak ke arah yang lo mau. IQ tinggi tanpa arah itu cuma mesin balap tanpa sopir. Kenceng sih ya, tapi nggak sampai kemana-mana. Dan di era sekarang, ada satu kenyataan lagi yang bikin diskusi IQ itu makin nggak relevan, yaitu AI. Lo bisa punya IQ setinggi apapun, tapi kalau lo nggak bisa leverage AI buat amplify kemampuan lo bakal kalah sama orang yang IQ-nya biasa aja, tapi jago pakai tools AI. AI itu great equalizer. Dia yang bikin persaingan antara orang yang pintar sama orang yang nggak pintar itu jadi lebih seimbang sekarang. Karena orang pintar aja itu bisa kalah sama orang yang biasa aja tapi strategis. Yang menang di era ini bukan yang paling pintar secara raw brain power ya, tapi yang paling adaptif sama perkembangan teknologi yang ada di zamannya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert
dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lu. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Oke, di chapter sebelumnya gue udah bilang kalau IQ itu gak penting. Nah terus, yang penting itu apa? Dan ini pertanyaan yang bagus ya, dan jawabannya juga udah ada datanya. Ada satu psikolog namanya Angela Duckworth dari University of Pennsylvania. Dia itu udah ngeriset ribuan orang di berbagai bidang. Mulai dari kadet militer, peserta National Spelling Bee, sampai ke mahasiswa Ivy League. Hasilnya tuh konsisten. Yang paling nentuin siapa yang berhasil dan siapa yang nyerah, itu bukan IQ. Itu adalah grit, yaitu kombinasi dari passion dan juga ketekunan terhadap tujuan jangka panjang. Misalnya nih contoh ya, ada satu tentara yang skor gritnya tuh di angka 60%. Itu lebih mungkin lulus pelatihan brutal dibanding yang gritnya tuh rendah. Dan ini tuh gak tergantung IQ, kekuatan fisik, ataupun skor kepemimpinan mereka ya. Yang bikin mereka bertahan itu ketekunan, bukan kepintaran. Bahkan riset dari psikolog ini juga nunjukin ya korelasi antara grit dan IQ itu nyaris gak ada. Ada orang pintar yang gritty, ada juga yang enggak. Ada orang IQ biasa yang gritty banget dan achieve lebih dari orang jenius yang gampang menyerah. Dan ini bukan teori doang ya. Di dunia nyata, contohnya tuh ada di mana-mana. Misalnya contoh kayak Muhammad Ali. Dia itu salah satu atlet paling berpengaruh ya sepanjang masa. Diestimasi punya IQ 78 cuy. Ada juga ya Andy Warhol, ikon seni modern yang karyanya itu sekarang dijual miliaran. IQ-nya tuh diestimasi cuma 86 cuy. Mirip kayak Reza Arab tadi ya pas tadi dia lagi stress tesnya. Bahkan ada seorang profesor yang ngaku sendiri skor IQ-nya itu cuma 78. Tapi berhasil mencapai semua target karirnya karena dia itu kompensasi dengan datang kerja jam 6 pagi setiap hari. 2,5 jam lebih awal dari rata-rata koleganya. Poinnya tuh bukan tentang IQ gak penting sama sekali ya. IQ itu ada fungsinya, tapi IQ doang, tanpa arah, tanpa ketekunan, tanpa kemampuan adaptasi, itu nggak akan bisa bawa lo kemana-mana. Selain itu, ada juga faktor lain yang sering disepelekan, yaitu lingkungan dan juga deliberate practice. Ada satu psikolog namanya tuh Carol Dweck yang nunjukin kalau anak-anak yang dipuji karena usahanya, itu tuh ternyata perform lebih baik di tantangan berikutnya dibandingkan anak-anak yang dipuji karena pintarnya. Kenapa? Karena yang dipuji usahanya punya growth mindset. Mereka percaya kemampuan itu bisa dikembangin. Sementara yang dipuji pintar malah takut gagal karena takut kehilangan label itu. Lingkungan lo nentuin banget ya apakah lo bakal sukses atau enggak. Kalau lo dikelilingi orang-orang yang selalu nge-challenge lo buat berkembang, otak lo bakal dipaksa terus beradaptasi. Tapi kalau lingkungan lo isinya cuma orang-orang nyaman sama kondisi yang mediocre, lo bakal ikut-ikutan stuck. Jadi kalau lo ngerasa IQ lo pas-pasan, yang perlu lo lakuin tuh bukan nangis soal angka ya, tapi yang lo lakuin itu adalah ya lo harus bergerak. Disiplin itu jadi kunci ya. Orang yang IQ-nya 85 yang latihan logika mati-matian bisa punya hidup yang lebih baik ya dibanding orang yang IQ-nya tuh 130 tapi males-malesan. Lo gak bisa kontrol IQ bawaan lo, tapi lo bisa kontrol apa yang bisa lo lakuin tiap hari. Dan dalam jangka panjang, yang lo lakuin tiap hari itu jauh lebih nentuin daripada angka di selembar kertas tes. At the end of the day, kecerdasan nasional itu bukan cuma soal genetik ya. Ini tuh soal gimana sebuah bangsa ngelola sistemnya buat memelihara kecerdasan tiap warganya. Dan buat lo secara individu, IQ lo mungkin nentuin titik start lo ya. Tapi kerja keras dan disiplin itu bakal nentuin titik finishnya. Atau kalau lo mau pakai kacamata Naval Rafikan, lo nggak perlu jadi orang yang pintar banget atau paling pintar gitu ya di ruangan lo. Lo cuma perlu jadi orang yang paling tahu apa yang dia mau dan paling konsisten ngejar itu. Kalau lo pengen mulai update diri secara serius, lo juga bisa cek ya premium video dari 1% karena di sana tuh ada materi yang bisa ngebantu lo ngembangin cara berpikir, decision making, dan skill yang beneran kepake di hidup nyata. Lo bisa langsung aja join membership kita di YouTube atau join Good Life Membership di website kita karena nanti semua akses dari fasilitas premium itu bisa lo dapetin. Jadi silakan aja kalau lo pengen dapet insight lebih jauh dari praktisi dan juga expert plus komunitas yang beneran pengen berkembang bareng. Dan gue juga mau tanya pendapat lo, apakah lo sepakat dengan apa yang gue sampaikan di video ini? Atau kalau lo punya pendapat lain, silahkan juga bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka topik soal IQ, kita juga pernah bikin video yang serupa ya di beberapa waktu kebelakangan ini. Lo bisa cek aja video kita yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan lo bisa pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.